Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dimanapun kalian berada. Sehat-sehat semua ya. Oke teman-teman semuanya, jadi di video kali ini Jokastoy mau nge-review film animasi Disney Pixar, yaitu Inside Out yang kedua. Yap, ini adalah sequelnya dari film Inside Out yang pertama, teman-teman. Gila sih, ini film aku rating 9 out of 10. Bener-bener pure masterpiece, pure film atau animasi yang cocok banget untuk anak-anak, bahkan relate dengan orang-orang dewasa. Bebas dari agenda-agenda nggak jelas, bebas dari agenda-agenda pelangi, jadi nggak akan ada pesan-pesan terselubung atau tersembunyi. Nah gini dong Disney kalau buat film animasi ya. Bahkan Inside Out kedua ini per hari ini itu sudah mencapai 800 juta dolar guys keuntungannya. Sudah mau menuju 1 miliar dolar dan menjadi film terlaris mengalahkan Dune di tahun 2024 ini. Waduh, bener-bener ya. Kemarin pas aku nonton di bioskop masih banyak banget yang nonton, padahal itu udah lama banget rilisnya ya, kayak 1 mingguan lebih lah teman-teman ya. Tapi masih penuh banget di bioskop nonton Inside Out yang kedua ini. Berfokus dengan Riley yang sudah mulai teenager atau berumur 13 tahun atau 14 tahun ya, aku lupa guys. Dimana dia di sini memunculkan emosi baru atau terciptanya new emotion. Salah satunya ada anxiety, ennui, envy, dan embarrass. Tetapi lebih terfokus ke emosinya anxiety atau kecemasan itu yang menjadi inti dan konflik permasalahan di film Inside Out kedua ini. Dari mulai penyampaian ceritanya, opening, introduction, konflik, serta intensitas yang terjadi di film ini benar-benar kena banget ya, dan dapat banget klimaksnya. Film yang pertama aja udah bagus banget dan masterpiece, dan yang kedua ini sequelnya bener-bener upgrade dan tambah lebih bagus lagi ya. Kebanyakan kan kadang sequel itu malah turun kualitasnya dan malah tidak sesukses yang pertama, tapi yang kedua ini bahkan lebih bagus dan aku yakin akan lebih sukses dari yang pertama. Filmnya tuh bener-bener to entertain, to amuse gitu guys. Karakter-karakternya pun yang terlibat dalam perjalanan hidupnya si Riley ini relate dan sangat berkontribusi kepada cerita dan permasalahan di film ini. Ibu dan ayahnya Riley yang juga sudah upgrade nih cara mengasuh Riley yang sudah mulai remaja, benar-benar sangat berbeda banget dengan di film yang pertama. Ketika itu kan dia masih kecil banget dan belum bisa menerima ketika orang tuanya benar-benar berubah hidup dan pindah. Jadi kalau aku mau spoiler sedikit tentang ceritanya nih, bagi kalian yang mungkin penasaran, jadi Inside Out kedua ini menceritakan masa muda atau masa remajanya si Riley ini akan menuju ke high school atau lulus dan masuk ke SMA. Nah, dia ini adalah seorang player hoki yang sangat berbakat dan memiliki kemampuan atletik gitu si Riley ini. Jadi dia ikut bootcamp gitu selama 3 hari bersama dengan kelompok-kelompok hoki lainnya dari berbagai sekolah bersama dengan 2 sahabatnya itu. Tetapi ketika si Riley ini mengetahui bahwa 2 sahabatnya akan bersekolah di SMA yang berbeda dengannya, maka ia kehilangan kepercayaan diri, kehilangan desire-nya dan semangatnya itu akan kehilangan temannya karena dia akan bersekolah di SMA yang lain gitu guys. Karena di situ tim hokinya bagus gitu ya, berkualitas. Nah, di sini nih akhirnya ya konflik dan permasalahan itu dimulai ketika bootcamp 3 hari ini, di mana anxiety atau kecemasan ini mengambil alih sepenuhnya kesadaran si Riley ini, sehingga dia completely berubah jadi orang yang benar-benar tidak seperti ketika dulu dikendalikan oleh emosi dasar, 5 dasar emosi itu ya, si joy, sadness, disgust, fear, dan anger. Jadi kedatangan emosi baru seperti envy, ennui, anxiety, and embarrassment ini benar-benar merubah sifatnya si Riley ini menjadi pubertas gitulah istilahnya. Bener-bener kesel banget ya ngelihat si anxiety ini ya, kecemasan, karena dia ini kayak memprediksi masa depan gitu, apa yang akan terjadi dengan Riley jika dia memilih beberapa option pilihan yang akan dia lakukan ketika masa bootcamp 3 hari itu, hingga ia terkena panic attack, sulit bernapas, degup jantung yang terus menerus tak beraturan, membuat ia terserang panic attack karena anxiety itu. Nah, di sini nih emotion seperti joy itu menenangkan si anxiety ini dan kecemasannya si Riley. Kalau aku perhatikan dari semua emotion yang memiliki cahaya sendiri itu cuman joy atau kebahagiaan. Sehingga memang first emotion ketika Riley itu lahir ialah joy. Maka dari itu dia kayak bersinar dan punya cahaya sendiri deh di badannya. Tidak
seperti Emotion yang lain. Pokoknya bagi kalian yang mau nonton wajib banget nonton ya gengs, karena ini tuh kayak bagus banget dan cocok banget untuk kalian mengisi akhir pekan kalian. Film Inside Out kedua ini seperti ngerangkum semua yang terjadi di masa remaja seseorang, khususnya si Riley ini. Dari mulai persahabatan, kasih sayang, ambisi, hobinya dengan olahraga hoki, bagaimana hubungan dengan ayah dan ibunya yang semakin membaik, serta bagaimana di akhir dari cerita ini akhirnya terbentuk nih sebuah emosi yang terdiri dari berbagai emosi. Istilahnya di film ini sense energy atau energy sense, energi yang muncul secara spontanitas tanpa dikendalikan oleh emotion dari benaknya si Riley ini. Jadi kedatangan emosi baru ini membuka kekuatan sifat barunya si Riley ini ya. Jadi ini benar-benar cocok banget nih imajinasi untuk anak-anak. Kalau soal CGI, efeknya nggak usah ditanyain lagi ya. Ini kan buatan Pixar, sudah pasti dan sudah jelas akan bagus banget. Dan pada akhirnya ya seperti biasa happy ending. Seperti film sebelumnya juga happy ending. Walaupun banyak konflik, walaupun banyak permasalahan dan lika-liku yang harus dijalani oleh si Riley dan emosi-emosinya itu khususnya si Joy. Akhirnya Riley bisa mengendalikan anxiety-nya itu. Untung aja ada si Joy ini untuk menyatukan semua emosi dan membentuk energy sense baru Riley dan memory core-nya. Jadi mungkin banyak juga ya pertanyaan bagi teman-teman, kenapa kalau di benak orang lain itu emosi-emosi yang seperti emosi baru diperkenalkan ini tidak ada? Sebenarnya ada, cuma ditekan atau tidak berada sebagai basic emosi dari setiap benak orang. Seperti anxiety juga ada di benaknya ibu dan ayahnya Riley, cuma mereka itu kayak bersembunyi atau berhasil ditekan gitu ya anxiety-nya. Dan bisa muncul kapan-kapan pada waktu tertentu gitu. Pasti banyak yang kayak aku kesel banget dengan emotion atau karakter si anxiety ini yang bener-bener ngebuat hancur si Riley selama bootcamp 3 hari itu ya. Melakukan tindakan kejahatan bahkan. Wah, memang dasar si anxiety ini ya. Kecemasan tidak boleh mengontrol diri kita. Apalagi kayak overthinking dan memprediksi masa depan yang belum terjadi dan hal-hal buruk lainnya. Semoga Disney dan Pixar itu bisa belajar dari film Inside Out ini. Tanpa mereka masukkan agenda-agenda nggak jelas, itu tetap akan sukses filmnya kalau memang bagus dan memiliki pesan serta motivasi yang baik untuk para penonton. Dan apa tujuannya dari film ini, pesan apa yang bisa diambil, pesan apa yang hendak disampaikan oleh sang pembuat film dengan para penonton. Nah, kalau misalnya bagus, pasti akan sukses tanpa harus memasukkan apapun itu agenda woke, feminisme, dan yang lainnya. Jadi fokus aja untuk membuat project-project, film-film yang khusus anak-anak, khusus relate dengan orang dewasa tanpa harus menyelipkan agenda terselubung yang pastinya akan merusak citra dari film khusus anak by Disney and Pixar ini. Inside Out 2 membuktikan bahwa kesuksesan dari sebuah film dan keuntungan film itu nggak depend on dari agenda-agenda itu. Oke teman-teman semuanya, itu dia ya video penjelasan dari aku. Jadi film Inside Out 2 ini benar-benar recommended banget bagi kalian yang belum nonton, segera nonton di bioskop dan ngalami langsung experience-nya gedek sama karakter anxiety. Thank you for watching my videos. Don't forget to like and subscribe. Ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa semuanya and bye-bye. See you next time.